Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya yang bernama Uliana Dila Damani selaku moderator dan dua teman saya yang bernama Hapnisah dan Indah Sri Utami. Kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Saham. Definisi saham ditemukan oleh para ahli maupun berbagai buku-buku internet, antara lain Gitman atau saham bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan. Ada juga Bernstein, selembar kertas yang menyatakan kepemilikan dari sebagian perusahaan. Ada juga miskin, suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapat dan aset sebuah perusahaan. Harga saham. Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Harga nominal. Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal membenarkan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. Harga perdana. Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga pasar. Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada emiten, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang lama. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Biaya modal saham. Biaya modal saham merupakan tingkat pengembalian minimum yang memungkinkan investor untuk membeli atau memegang saham perusahaan. Tingkat pengembalian yang disyaratkan ini sama dengan penghasilan dasar untuk menutup nilai waktu ditambah premi risiko. Karena pemegang saham bisa memiliki klaim atas laba perusahaan pada urutan terakhir, maka risiko mereka relatif paling tinggi dan demikian juga tingkat pengembalian yang mereka minta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hapnisah. Nama saya Hapnisha. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Uliana Dila Damanik. B. Karakteristik saham. Ada dua jenis karakteristik dalam saham. Yang pertama adalah karakteristik saham biasa dan yang kedua karakteristik saham preference. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik saham biasa dulu. Dia itu ada 5 jenisnya. Yang pertama, saham biasa tidak bisa terjatuh pada tempo dan dapat memiliki nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Dan yang kedua, harga saham di pasar hampir selalu berbeda dengan nilai nominalnya dari waktu ke waktu. Adalah volume lembar saham yang ditransaksikan. Perdagangan saham antara lain adalah volume lembar saham dan ditransaksikan antara investor dan nilai transaksi pada suatu transaksi selama satu periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, nilai perdagangan dihitung dari perkalian antara harga pasar tiap kali transaksi dengan volume lembar saham dan ditransaksikan. Dan yang keempat, hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Dan yang kelima, tanggung jawab sesuai pada jumlah yang diberikan saja. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai karakteristik saham preference. Yang pertama, memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. 2. Tidak memiliki hak suara. Yang ketiga, dapat mempengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam pencalonan pengurus. Yang keempat, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih. Dan yang kelima, terlebih dahulu setelah kreditor apabila perusahaan dilikuidasi. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham menurut Firestone dan Brigham adalah proyeksi laba per lembar saham saat diperoleh laba, tingkat risiko dari proyeksi laba, proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas serta kebijakan pembagian dividen. Adapun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pergerakan saham adalah kendala eksternal seperti kegiatan perekonomian pada umumnya dan keadaan bursa saham. Investasi harus benar-benar menyadari bahwa di samping akan memperoleh keuntungan, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan mengalami kerugian. Baiklah, saya Indah Sri Utami Zebua akan melanjutkan.
D. Keuntungan dan risiko dalam investasi saham. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk mendapatkan pendanaan. Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan untuk menghasilkan perusahaan. Yang kedua, yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Sebagai instrumen investasi, saham juga memiliki risiko, antara lain capital loss dan risiko likuidasi. 3. Tidak ada pembagian dividen. Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh investor pada saat kondisi tertentu akan membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang keempat, delisting dari bursa. Penghapusan perusahaan di bursa atau delisting dapat juga terjadi apabila suatu perusahaan telah tidak lagi listing pada bursa. Maka perusahaan tersebut akan berubah status dari perusahaan publik menjadi perusahaan privat. Sekian dari makalah kami. Kurang dan lebihnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.